Kamu mungkin merasa sudah tak ada lagi ikatan antara kalian. Tapi tahukah kamu, ada seseorang yang sampai hari ini masih memantau setiap langkahmu dari kejauhan? Siapa dia sebenarnya? Apa motifnya? Dan apakah dia akan kembali? Reading ini akan membuka semuanya. Dari cinta yang belum selesai, konflik batin, hingga potensi hubungan yang belum benar-benar berakhir. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema siapa yang diam-diam masih memata-mataimu sampai hari ini. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Kehadiran Two of Cups sebagai fondasi dari energi ini menunjukkan bahwa ada sebuah koneksi spiritual yang sangat dalam dan mengakar antara kamu dan seseorang dari masa lalu. Koneksi ini bukanlah sekadar hubungan biasa yang bersemi di permukaan, melainkan sebuah ikatan yang melampaui waktu dan ruang, yang terikat oleh energi dua jiwa yang pernah saling melihat ke dalam mata satu sama lain dan merasakan kedalaman yang tak terucapkan. Mereka pernah merasa seperti pulang ketika bersua, seolah-olah menemukan tempat berlabuh yang disebut rumahku di hati satu sama lain. Ini adalah hubungan yang pernah hampir bersatu, penuh harapan dan mimpi akan masa depan yang indah. Namun sayangnya terhalang oleh keadaan yang tak bisa dihindari. Entah jarak yang memisahkan, perbedaan keadaan, atau peristiwa yang tak terduga. Koneksi ini, meskipun tak lagi aktif secara fisik, tetap hidup dalam alam bawah sadar dan energi spiritual, seakan menunggu waktu yang tepat untuk kembali menyatukan dua jiwa ini dalam harmoni yang sejati. Mereka mungkin pernah berjanji akan saling menunggu, berjanji untuk tetap menjaga energi ini tetap hidup meskipun jarak memisahkan raga dan waktu terus berlalu. Bahkan di saat-saat sunyinya, ikatan ini tetap berdenyut dalam kedalaman hati keduanya. Seperti sebuah panggilan lembut dari alam semesta yang menegaskan bahwa suatu saat nanti, mereka akan dipertemukan kembali. Dan saat itulah semua rasa yang tertunda akan diungkapkan dan dihargai. Mereka menyimpan harapan dan rindu yang tak pernah benar-benar padam, menunggu saat yang tepat, saat energi ini akan bangkit kembali dengan kekuatan yang tak terbendung, menyatu dalam harmoni yang penuh makna dan keabadian. Namun, di balik keindahan dan kedalaman hubungan yang digambarkan oleh Two of Cups, muncul energi Five of Wands yang membawa nuansa konflik dan ketegangan. Konflik ini tidak hanya sekadar perkelahian atau pertengkaran yang dangkal, melainkan sebuah pertarungan batin dan ego yang tak kunjung usai. Mungkin saja, di balik latar belakang kisah ini, terdapat pertengkaran kecil maupun besar yang mewarnai perjalanan mereka, kesalahpahaman yang tak terselesaikan, perbedaan pandangan yang tajam, dan ego yang saling beradu dalam usaha mempertahankan apa yang diyakini benar. Konflik ini juga mencerminkan perjuangan internal, di mana satu pihak atau bahkan kedua belah pihak merasa terbelenggu oleh ketakutan akan luka lama yang pernah dialami, sehingga mereka enggan membuka diri sepenuhnya. Perang batin ini adalah cerminan dari ketidakseimbangan antara keinginan untuk kembali dan rasa takut akan pengulangan luka yang sama. Sebuah perjuangan psikologis yang sangat manusiawi dan nyata, yang seringkali membuat keduanya merasa seperti berada di tepi jurang, di mana satu langkah kecil saja bisa menimbulkan kejatuhan atau keberhasilan dalam memperbaiki hubungan yang nyaris runtuh ini. Mereka berdua, secara sadar maupun tidak, sedang berjuang melawan ketakutan terdalam mereka sendiri, mencoba menenangkan gelombang emosi yang terus bergolak, sambil tetap berusaha mempertahankan harapan akan sebuah akhir yang bahagia. Konflik ini seolah-olah menjadi ujian besar yang harus dilalui, sebuah proses penyucian yang akan menentukan apakah ikatan ini bisa kembali utuh dan kokoh, atau justru akan hancur karena tidak mampu menanggung beban perbedaan dan ketakutan yang ada. Di tengah-tengah ketegangan ini, muncul energi Nine of Pentacles yang menegaskan bahwa saat ini kamu berada dalam fase mandiri
dan penuh kedewasaan. Kamu telah melewati berbagai rintangan dan proses pembelajaran yang membentukmu menjadi pribadi yang lebih kuat, anggun, dan stabil. Kamu kini memancarkan kepercayaan diri dan keberhasilan yang membuat orang lain terpesona. Keberanian dan ketenanganmu menunjukkan bahwa kamu tidak lagi bergantung pada orang lain untuk merasa bahagia dan lengkap. Kamu telah menata hidupmu sedemikian rupa, sehingga kamu tampil sebagai sosok yang mandiri dan penuh kebanggaan. Ironisnya, keberhasilan dan pesonamu ini justru menarik perhatian sosok dari masa lalu yang merasa tertantang dan penasaran. Mereka tidak mampu mengalihkan pandangannya dari kamu, terutama karena kamu kini terlihat jauh lebih tidak membutuhkan mereka, meninggalkan rasa ketergantungan dan kebergantungan emosional. Mereka bertanya-tanya dalam hati, apakah kamu sudah benar-benar melupakannya? Apakah mereka masih punya peluang untuk kembali dan merebut hatimu, ataukah kamu telah menutup pintu secara permanen? Mereka mulai menyadari bahwa keberadaanmu yang semakin mandiri dan percaya diri ini membuat mereka merasa kecil dan tidak berarti. Seolah-olah kamu sudah melangkah ke dunia yang berbeda, meninggalkan mereka di belakang. Mereka mulai merasakan bahwa mungkin kehadiranmu yang penuh kekuatan ini adalah sebuah tantangan besar yang harus mereka hadapi. Sebuah kenyataan bahwa kamu telah menetapkan batas dan tidak lagi menunggu mereka untuk mengisi kekosongan hidupmu. Mereka menyadari bahwa kehebatanmu kini bukan lagi sesuatu yang bisa mereka pungkiri, dan mereka harus berjuang keras untuk mendapatkan kembali perhatianmu jika memang mereka masih memiliki kesempatan. Tapi di sisi lain, energi Two of Swords menunjukkan bahwa ada sebuah kebingungan dan keraguan yang menyelimuti hati dan pikiranmu. Mungkin kamu sendiri merasa bingung dengan perasaan yang muncul, antara keinginan untuk membuka hati dan mengakui bahwa kamu masih merasakan energi dari orang tersebut, atau justru menutup pintu dan menolak kenyataan bahwa rasa itu tetap ada. Ada juga kemungkinan bahwa dia sendiri yang sedang pura-pura tak peduli, berusaha menutupi perasaannya agar tidak terlihat lemah atau takut terluka lagi. Diam-diam, dia masih menyimpan namamu dalam notifikasi ponselnya, menyimpan harapan dan rasa penasaran yang tak pernah benar-benar padam. Dalam kebingungan ini, kamu mungkin merasa terjebak dalam ketidaktahuan, tidak tahu harus berbuat apa dan kemana harus melangkah. Sementara energi ini menimbulkan pertanyaan besar dalam hati. Apakah ini saat yang tepat untuk mengungkapkan perasaan, atau lebih baik menunggu dan melihat perkembangan keadaan? Kamu merasa seolah-olah berada di persimpangan jalan yang sulit, di mana setiap pilihan membawa konsekuensi yang besar, dan setiap langkah kecil harus diambil dengan hati-hati, agar tidak menimbulkan kerusakan yang lebih parah lagi. Rasa ragu dan ketidakpastian ini seolah-olah mengaburkan jalanmu, membuatmu merasa terjebak dalam kabut yang pekat, di mana sinar harapan dan ketakutan saling beradu dan menimbulkan kekacauan dalam hati. Di tengah kebimbangan dan ketidakpastian itu, hadir energi Six of Wands yang mengandung pesan tentang pengakuan dan kemenangan. Ada momen di mana dia tidak lagi mampu menyembunyikan perasaannya dan merasa harus menunjukkan keberhasilannya dalam mendapatkan perhatian dan pengakuan darimu. Energi ini berbicara tentang seseorang yang ingin mendapatkan validasi dari orang yang diinginkannya. Ingin kamu tahu bahwa dia masih ada dan tetap memendam perasaannya. Dia ingin kamu melihatnya sebagai sosok yang telah berubah menjadi lebih matang, dewasa, dan layak diperjuangkan. Mungkin dia akan berusaha menunjukkan keberhasilannya dalam karir, kehidupan, atau bahkan dalam usaha memperbaiki hubungan yang dulu pernah runtuh. Dia ingin membuktikan bahwa dia bukan lagi sosok yang dulu sering menghindar atau lari dari tanggung jawab, melainkan seseorang yang pantas mendapatkan kesempatan kedua dan layak untuk dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Ia berusaha keluar dari bayang-bayang keraguan dan ketidakpastian, dan berusaha menegaskan bahwa dia telah berkembang dan bertransformasi menjadi pribadi yang lebih dewasa, dan mampu menanggung konsekuensi dari sebuah hubungan yang lebih matang dan penuh makna. Selanjutnya, Page of Pentacles muncul sebagai simbol dari niat dan langkah kecil yang ingin diambilnya untuk memulai kembali.
Perlahan, namun pasti, dia berusaha untuk menguatkan niatnya. Mulai dari percakapan ringan, menawarkan bantuan, atau sekadar mengamati dari kejauhan sambil menunggu waktu yang tepat untuk mendekat. Niatnya bukan untuk memaksa, melainkan untuk membuka pintu kemungkinan yang dulu pernah tertutup. Ada harapan bahwa dari langkah-langkah kecil ini, sesuatu yang lebih besar bisa terwujud di masa depan. Dia ingin membangun kembali kepercayaan dan koneksi yang sempat memudar. Menunggu saat yang tepat untuk menyusun kembali puzzle yang pernah pecah dan menguatkan ikatan yang sempat terputus. Ia menyadari bahwa segala sesuatu membutuhkan proses dan waktu, dan bahwa hubungan yang pernah indah ini harus dibangun dengan penuh kesabaran dan ketekunan agar tidak hanya kembali seperti semula, tetapi menjadi lebih kokoh dan bermakna. Hadirnya dua energi Raja Pentacles dan Raja Wands secara bersamaan membawa pesan yang sangat kuat bahwa sosok ini bukan hanya menginginkanmu secara emosional, tetapi juga secara stabil dan penuh gairah. Raja Pentacles menunjukkan bahwa dia mungkin telah mencapai posisi yang lebih mapan, baik secara keuangan maupun stabilitas hidup, dan ingin menunjukkan bahwa dia mampu menyediakan keamanan dan kenyamanan dalam hubungan. Sementara Raja Wands menyeratkan bahwa dia memiliki semangat yang membara dan penuh energi untuk mengejar apa yang diinginkannya, termasuk kamu. Dia mungkin sedang berada dalam proses memperkuat aspek keuangan dan kariernya, atau bahkan menyalurkan gairah dan semangatnya ke dalam upaya memperbaiki dan membangun hubungan yang lebih matang dan penuh komitmen. Mereka berdua menunjukkan bahwa dia bukan lagi sosok yang dulu sering lari dari tanggung jawab atau tidak tahu arah, melainkan seseorang yang kini berusaha menunjukkan kedewasaan dan keberanian untuk berkomitmen dan menjalani hubungan dengan penuh semangat serta tanggung jawab. Ia ingin menunjukkan bahwa dia mampu menjadi pasangan yang stabil sekaligus penuh gairah, yang mampu memenuhi kebutuhan emosional dan materialmu secara bersamaan, dan bahwa dia siap untuk menatap masa depan bersama dengan tekad dan semangat yang membara. Namun, di balik semua itu, energi ini juga bisa menandakan adanya dua sosok berbeda yang sedang memperhatikanmu secara diam-diam. Satu sosok lebih dewasa dan stabil, mampu memberikan rasa aman dan nyaman, sementara yang lain lebih berapi-api, penuh daya tarik dan semangat membara. Keduanya memiliki pendekatan yang sangat berbeda dalam menarik perhatianmu, dan seolah semesta menaruh pilihan itu di tanganmu. Saat ini kamu dihadapkan pada sebuah dilema besar. Siapakah dari mereka yang diam-diam masih memata-matai dan mengamati langkahmu? Dan siapa yang akan benar-benar berani mengambil langkah nyata? Pertanyaannya adalah, apakah kamu sudah siap untuk memilih? Ataukah kamu akan terus menunggu dan membiarkan energi ini berkembang secara alami? Semesta seolah-olah menunggu jawaban dari hati dan tindakanmu. Karena pilihan yang kamu buat akan membuka jalan menuju ke masa depan yang berbeda untuk hubungan dan kehidupan emosionalmu. Dalam keheningan dan keraguan ini, satu hal yang pasti adalah bahwa semua energi ini saling berkelindan, saling menguatkan dan menantikan saat yang tepat untuk mewujudkan keinginan terdalam hati. Baik itu untuk menyatukan kembali dua jiwa yang pernah terikat, maupun untuk menegaskan siapa yang layak mendapatkan cinta dan perhatianmu di masa depan. Apa yang membuatnya tidak bisa benar-benar melepaskanmu? Dari semua koneksi yang pernah ia jalani, kamu adalah satu-satunya yang berhasil membongkar lapisan-lapisan terdalam dalam dirinya, bagian yang bahkan ia sendiri tak pernah tahu ada. Kamu bukan hanya sekadar pasangan atau seseorang dari masa lalu, tetapi sebuah cermin yang memantulkan jati dirinya yang sejati, sebuah cermin yang memperlihatkan sisi-sisi gelap dan terang dari jiwanya yang selama ini tersembunyi di balik berbagai topeng dan perlindungan palsu. Dan itulah yang membuatnya merasa takut sekaligus tak bisa melepaskan, karena di balik cermin itu, ia melihat sesuatu yang menakutkan dan memikat sekaligus. Sesuatu yang menyentuh inti dari eksistensinya dan mengikatnya secara emosional yang sulit dipahami oleh logika. Kamu adalah pintu menuju ke dalam dirinya yang terdalam, tempat di mana luka-luka lama, trauma, dan ketakutan tersimpan rapi, dan setiap kali dia mencoba menutup pintu itu,
kenyataan bahwa kamu tetap hadir di sana, tak tergantikan, membuatnya sadar bahwa ia belum siap untuk melepaskanmu, karena kamu telah menjadi bagian dari jiwanya yang paling asli dan tak terpisahkan. Two of Cups bukan sekadar kartu cinta biasa. Ini adalah simbol dari koneksi jiwa yang paling dalam, pertukaran emosi yang sejajar, dan perasaan bahwa kita satu meskipun di tengah perbedaan yang mencolok. Saat kalian bersama, meski penuh gejolak dan tantangan, ia merasa dilihat, bukan hanya dengan mata, tetapi dengan seluruh keberadaannya, dengan seluruh jiwanya yang terbuka. Kamu mampu menembus lapisan-lapisan pelindung yang selama ini ia bangun. Menembus dinding-dinding ketakutan dan keraguan yang selama ini ia pelihara. Dan menampilkan kejujuran yang selama ini ia sembunyikan dari dunia maupun dari dirinya sendiri. Bagi seseorang yang selalu menyembunyikan luka batin dan trauma masa kecil, di balik senyum dan topeng kepercayaan diri, kamu adalah rumah sekaligus tantangan terbesar yang pernah ia temui. Kamu adalah tempat di mana ia merasa aman dan sekaligus merasa rentan, karena keberadaanmu memaksa dia untuk mengakui bahwa ada bagian dirinya yang belum sembuh, bagian yang tetap memerlukan perhatian dan penyembuhan, bagian yang harus dihadapi dengan keberanian dan ketulusan. Five of Wands menunjukkan bahwa hubungan kalian dulu tak pernah berjalan mulus. Banyak konflik, pertentangan, dan pertarungan batin yang muncul dari ketidakpahaman, luka lama, dan ketakutan untuk benar-benar terbukti. Mungkin kamu sering bertanya-tanya, kenapa dia bertingkah seperti itu? Kenapa dia melawan, padahal sebenarnya ia sangat membutuhkanmu? Jawabannya terletak dalam luka lama yang belum pernah benar-benar sembuh. Setiap kali kamu mendekat, ia merasa rentan dan takut akan kehilangan kendali atas perasaannya. Ia merasa harus menjaga jarak, menghindar dari kedekatan yang bisa menjadi ancaman bagi ketahanan emosionalnya sendiri. Dan bagi seseorang yang terbiasa bertahan hidup dengan logika dan kontrol yang ketat, cinta yang begitu dalam dan penuh emosi adalah ancaman yang besar. Sebuah kekuatan yang bisa menghancurkan fondasi yang selama ini ia bangun. Konflik ini mencerminkan perjuangan batin yang tak pernah selesai, antara keinginan untuk mencinta dan ketakutan akan kehilangan diri sendiri dalam prosesnya. Tetapi di balik semua itu, ada keinginan yang sangat kuat untuk menyatu, untuk merasa diterima dan dimengerti, meskipun ketakutan itu terus membayangi. Tapi kamu berbeda. Kamu tidak menyerah begitu saja. Bahkan saat kamu marah, terluka atau merasa kecewa, kamu tetap mencintainya dengan cara yang tak ia temui di tempat lain. Kamu tetap tinggal meski disakiti, tetap mendengar bahkan saat dia diam, bahkan saat dia menutup diri dari dunia dan darimu. Kamu mampu memahami diamnya, menembus lapisan-lapisan ketidakpastian dan ketakutannya, dan bagian itulah yang terus hidup dalam dirinya. Kamu membuatnya merasa hidup. Kamu menjadi pelipur lara dan sumber kekuatan yang memberi harapan bahwa cinta sejati bisa mengatasi segala rintangan. Dan saat ini, saat kamu telah berkembang menjadi Nine of Pentacles, seorang yang kuat, mandiri, dan bersinar tanpa bergantung pada orang lain, dia merasa kehilangan kendali atas perasaannya. Tapi di sisi lain, rasa kekaguman dan ketertarikan semakin dalam. Karena kamu bukan hanya cinta masa lalu yang sekadar kenangan, kamu adalah standar emosional yang tak bisa ditandingi orang lain, simbol keberanianmu untuk menjadi pribadi yang utuh dan berdiri sendiri. Two of Swords memperlihatkan kebingungan dan penyangkalan yang mendalam. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa dia sudah move on, bahwa ini hanyalah nostalgia yang tak berarti. Tapi setiap kali ia melihat seseorang yang mirip denganmu, setiap kali mendengar lagu yang kalian dengar bersama, atau bahkan melalui momen-momen acak yang tak terduga, kamu hadir kembali dalam pikirannya. Tak bisa dihapus, tak bisa dilupakan. Kamu adalah bayangan yang terus mengikuti, yang terus mengusiknya dan menuntutnya untuk jujur tentang perasaannya. Bagian dari dirinya tahu bahwa kamu adalah satu-satunya yang benar-benar menyentuh inti hatinya, yang mampu membangkitkan kembali emosi terdalam yang selama ini ia sembunyikan. Kamu adalah sumber kekuatan dan kerentanan sekaligus, yang menunjukkan bahwa cinta sejati tidak pernah benar-benar hilang,
melainkan tertanam dalam kedalaman hati dan jiwanya. Menunggu waktu yang tepat untuk bangkit kembali. Page of Pentacles menandakan bahwa saat ini ia sedang dalam proses belajar dan memahami. Ia mencoba memahami apa yang dulu ia tolak, apa yang selama ini ia abaikan. Kamu telah membuka luka dalam dirinya, yang dulu ia pikir sudah sembuh, dan kini ia sadar bahwa luka itu masih ada dan membutuhkan perhatian. Ia mulai menyadari bahwa mungkin bukan kamu yang terlalu besar, melainkan hatinya yang terlalu kecil dan rapuh untuk menerima cinta sebesar itu. Kamu telah membuka pintu ke dalam dirinya yang selama ini tertutup rapat, dan proses ini membawanya ke jalan yang penuh tantangan, tetapi juga penuh harapan dan kemungkinan untuk sembuh dan berubah. Ia mulai menerima kenyataan bahwa cinta bukan hanya soal keinginan dan obsesi, tetapi tentang keberanian untuk menghadapi luka dan berjuang untuk kebahagiaan sejati, meskipun jalan itu penuh duri dan kerikil. King of Pentacles dan King of Wands menunjukkan dorongan dualistik dalam dirinya. Satu sisi ingin memberikan stabilitas, keamanan, dan tanggung jawab sebagai pria dewasa yang mampu menjaga dan melindungi. Sementara sisi lainnya ingin merebutmu kembali dengan hasrat dan ambisi besar yang membara. Ia tahu bahwa kamu tak akan tertarik pada janji kosong dan kata-kata manis yang tak terbukti. Maka dari itu, dia bekerja diam-diam, berusaha memperbaiki diri, memperkuat fondasi emosional dan mentalnya, serta menunjukkan bahwa ia mampu menjadi pasangan yang sejajar dan setara. Ia berusaha meningkatkan kualitas dirinya, bukan demi memenuhi ekspektasi orang lain, atau sekadar mendapatkan perhatianmu, tetapi demi membuktikan bahwa jika suatu hari kalian bertemu lagi, dia akan datang bukan sebagai beban atau pelengkap yang rapuh, tetapi sebagai pria yang mampu memberi dan menerima cinta dengan penuh tanggung jawab dan keberanian. Ia ingin datang dengan bukti nyata, bukan sekadar kata-kata manis yang kosong belaka. Kesimpulannya, dia tidak bisa melepaskanmu karena kamu adalah pelajaran terbesar dalam hidupnya. Kamu membuatnya melihat siapa dirinya sebenarnya melalui cermin yang kamu hadirkan. Dan kamu adalah pintu menuju penyembuhan dan transformasi yang selama ini ia hindari. Kamu adalah luka yang menyakitkan, namun sekaligus cahaya yang menerangi jalan keluar dari kegelapan hati dan pikirannya. Kamu adalah kenangan yang tak terhapuskan, dan panggilan jiwa yang tak pernah berhenti bergema di relung terdalam. Mengajak dia untuk kembali, untuk menyembuhkan dan menerima cinta yang sesungguhnya. Dia bisa mencoba mencintai yang lain, mencari pengganti, atau menutup hati rapat-rapat. Tapi dalam dirimu dia merasa pulang. Tempat di mana ia merasa aman, diterima, dan dimengerti. Tempat di mana ia bisa kembali menjadi dirinya yang asli tanpa rasa takut akan kehilangan apapun. Karena pada akhirnya, kamu adalah bagian dari dirinya yang tak pernah benar-benar terpisahkan. Dan selama dia hidup, kamu akan selalu menjadi panggilan dari kedalaman jiwanya yang tak pernah pudar, menunggu waktu yang tepat untuk kembali dan menyatu dalam cinta yang sejati. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan, dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.